Boleh ya? Oke. Dan topik yang akan kita bawakan pada hari ini kita berbicara tentang obesitas. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwasannya obesitas ini adalah masalah kesehatan yang paling banyak ditemui di masyarakat Indonesia. Kalau untuk kita ketahui ini adalah obesitas merupakan kondisi berat badan yang memang melebihi batas normal. Soalnya katanya ada penumpukan lemak berlebih nih di dalam tubuh kita. Gara-gara obesitas, banyak sekali penyakit-penyakit yang lainnya, terutama penyakit serius, bisa muncul karena obesitas. Untuk itu penting bagi kita untuk memahami, untuk menangani sesegera mungkin tentang namanya obesitas. Saya mau cek dulu untuk para Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam Zoom. Saya melihat tidak ada yang buka kamera, hanya saya dan dokter. Saya sangat bersemangat, saya mau tes. Mungkin Bapak Ibu tidak membuka kamera, saya tidak apa-apa. Tapi boleh nggak ya dibantu dengan mengucapkan halo, selamat malam. Boleh diketik dengan namanya siapa, dari kota mana, atau boleh memberikan reaction. Saya untuk memastikan teman-teman Bapak Ibu semuanya ada di sini. Oh, halo Ibu Lien ya, panggilannya Lilian. Ya, Ibu Lilian sudah memberikan dari kota mana boleh diketikkan. Halo, ini dengan Ibu Asni. Ya, sudah memberikan reaction. Kita coba yang lainnya. Kalau ada satu lagi, kita langsung mulai nih. Yes. Terima kasih ya Ibu Lilian ya, yang sudah membuka kameranya juga. Oke, ini ada yang chat ya, yaitu menuliskan di selamat malam juga. Oke, kita langsung saja mulai. Halo, saya Heni dari Jakarta. Selamat malam, Ibu Heni. Rismawati dari mana ini Rismawati? Nggak apa-apa, boleh diketikkan supaya nanti dokter juga sharingnya akan lebih bersemangat lagi. Dokter sudah ready ya? Ya, Oke, oke. Kalau sudah ready, kita akan langsung saja memulai. Saya akan izin share screen di sini. Oke. Kita akan langsung saja ya. Berarti di sini sudah dari mana ini? Halo malam doa admin saya Yuan dari Medan. Saya juga dari Medan. Senang ketemu ya. Saya dari Medan, dokter juga dari kota lainnya. Saya akan membantu dokter untuk membuka slide-nya. Oke. Oke. Pada malam hari ini, dokter yang akan membawakan topik mengenai cegah obesitas untuk hidup lebih sehat. Beliau adalah seorang kepala puskesmas di Payo Selincah di Kota Jambi. Beliau juga merupakan ketua IVS Kota Jambi. Tentunya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh beliau, tapi beliau hari ini ingin benar-benar fokus kepada beberapa materi terkhususnya untuk obesitas. Kita langsung saja mulai yaitu tentang obesitas, cegah obesitas untuk hidup lebih sehat. Boleh saya persilahkan kepada Dokter Tini. Silakan, Dok. ya. Terima kasih. Selamat malam pada peserta Zoom yang ada di Zoom ini, yang ada di IG mungkin, ada di YouTube juga. Jadi kita sama-sama belajar di sini mengenai tema yang akan saya angkat mengenai cegah obesitas untuk hidup lebih sehat. Jadi mungkin kata obesitas kita apa namanya tidak asing ya. Mungkin ada di sekitar kita, lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri belum menyadari apakah kita ini sudah mengalami obesitas atau tidak. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti adalah apa itu obesitas, kemudian apa penyebab obesitas, kemudian bagaimana cara kita mencegah dan mengendalikan obesitas. Lanjut slide-nya. Ya, jadi di sini eh, bisa kita lihat bahwa prevalensi obesitas di dunia itu di tahun 2016 itu meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 1975. Dan kemudian di tahun 2014 lebih dari 1,9 miliar usia lebih dari 18 tahun mengalami overweight. Nah, ini overweight ini sebelum ke obesitas. Jadi kan nanti kalau kita menentukan dia overweight atau obesitas nanti kita belajar mengenai indeks massa tubuh ya. Dari data tersebut 600 juta orang diantaranya mengalami obesitas. Nah ini kalau overweight pada usia lebih dari 18 tahun terdiri dari 39 laki-laki dan 40% wanita.
dan 13%-nya mengalami obesitas. Kemudian 340 juta anak dan remaja yang berusia 5 sampai 19 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi obesitas ini dapat kita cegah kalau kita tahu caranya ya. Ini berdasarkan sumber epidemi obesitas Kementerian Kesehatan RI. Lanjut. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat juga dari grafik bahwa dari hasil Riskesdas obesitas pada balita ini menurun di tahun 2021 ya, yang sebelumnya di tahun 2018 ada 8%, ini di tahun 2021 ini menurun ya. Tapi di obesitas sentral, kita tahu bahwa obesitas ini ada yang namanya obesitas sentral. Kalau mungkin masyarakat mengenalnya itu perut buncit. Nah, perut buncit dia kurus tapi perutnya buncit. Itu dikatakan obesitas ya, itu obesitas sentral. Ini kita bisa melihat bahwa dari hasil Rikesdas ini meningkat juga di tahun 2018 31%. Kemudian proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun ini juga meningkat dari 8,6% ini meningkat menjadi 13,6%. Kalau obesitasnya juga meningkat dari tahun 2007 ini 10,5% ini meningkat di tahun 2018 menjadi 21,8%. Dan angkanya di tahun 2024 ini juga ditekan, jangan sampai angkanya meningkat lagi, ditekan di angka 21,8%. Tapi butuh kerja keras kita semua karena ini adalah penyakit yang butuh dukungan juga dari masyarakat, keluarga, termasuk individu itu sendiri. Harus punya komitmen bagaimana bisa kalau sudah mengalami obesitas, bagaimana kita cara menurunkan obesitas. Kalau belum kena obesitas, bagaimana jangan sampai kita kena obesitas. Lanjut. Di sini kita bisa melihat bahwa 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini di tahun 2014 pada laki-laki dan perempuan ini stroke, ini 21,1%. Jantung dan pembuluh darah 12,9%. Diabetes 6,71%. Nah, ini adalah penyebab dari obesitas. Bisa menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung pembuluh darah, diabetes. Kemudian untuk tuberkulosis ini 5,71%, hipertensi 5,3%, infeksi saluran pernapasan bawah 4,9%, penyakit liver 2,7%, kecelakaan lalu lintas 2,6%, kemudian pneumonia 2,1%, diare 1,9%. Jadi bisa kita lihat bahwa stroke ini merupakan 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, 21,1%. Lanjut. Kita tahu bahwa masyarakat kita sekarang rata-rata sudah punya kartu BPJS. Nah, 4 besar penyakit yang dibiayai oleh BPJS terkait obesitas. Yang pertama adalah penyakit jantung, 53%. Kemudian kanker, 17,3%. Stroke, 11,2%. Gagal ginjal, 10,6%. Lanjut. Lanjut. Kita bisa melihat gambar di sini, seorang yang obesitas, yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah keterbatasan gerak. Dia hanya bisa melakukan aktivitas di tempat tidur karena berat badan yang berlebih, untuk menopang tubuhnya aja dia nggak kuat, kakinya tidak kuat, ya. Untuk pakai baju aja mungkin tidak ada ukuran baju yang bisa dipakai untuk seorang obesitas. Dia harus pesan baju. Lanjut, lanjut. Nah, jadi di sini obesitas adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki kelebihan lemak tubuh, sehingga orang tersebut memiliki resiko kesehatan. Indikator yang kita gunakan untuk menentukan suatu obesitas dengan indeks massa tubuh ya, IMT, yang memiliki korelasi erat dengan lemak tubuh. Kemudian obesitas yang kedua adalah obesitas sentral. Ini merupakan kondisi lemak yang berlebih di perut di bagian sentral atau tengah. Ini menurut BRI tahun 2007. Lanjut. Untuk melakukan penilaian obesitas pada anak dan dewasa ini agak berbeda. Kalau dewasa dengan menggunakan indeks massa tubuh dan lingkar perut ya. Jadi kalau obesitas sentral itu sebenarnya kita bisa menggunakan
ukuran meteran baju. Nah, itu bisa kita Oh, ukur. berarti memang mati lampu Lingkar kayak. perut, lingkar perut kita ini Tapi kan normal. Kalau maksudnya pada ya, wanita 80, kalau pada bukan laki-laki 90. Kalau lebih dari itu bukan berarti kita sudah kena obesitas cái sentral. kartu thì của cái của cái mấy kartu ya Kemudian kayak anak, kalau ya anak untuk kartu menentukan dia dia cuma turun mengalami obesitas atau ah tidak, ini harus menggunakan pengukuran berat badan dan tinggi badan dengan kategori status gizi WHO. Kalau lebih dari 1 SD itu berarti dia dikatakan obesitas. Klasifikasi obesitas pada dewasa yang kita butuhkan adalah ukuran berat badan kita ya. Jadi untuk mengukur indeks massa tubuh itu caranya dengan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Nah, setelah dapat angka, ini kita bisa lihat di sini kalau nanti IMT-nya kurang dari 17 itu berarti kita sangat kurus. Kalau dikatakan kurus itu IMT kita 17 sampai 18,5. Nah, kita dikatakan normal kalau indeks massa tubuh kita ini 18,5 sampai dengan 25. Sebelum menuju obesitas kita dikatakan overweight yaitu kelebihan berat badan ya. Ini di sini IMT kita 25 sampai dengan 27. Nah, kalau dikatakan obes, kalau indeks massa tubuh kita lebih dari 27 dari hasil pengukuran berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Ini berdasarkan Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Penyebab obesitas genetik, ini genetik kalau misalnya orang tuanya gendut atau gemuk ya, atau mengalami obesitas, ini 40-50% anaknya bisa menderita obesitas. Tapi bukan berarti genetik tidak bisa kita cegah obesitasnya. Dengan pola hidup, gaya hidup yang sehat, obesitas bisa kita cegah dari penyebab genetik. Kemudian dari lingkungan. Nah, ini lingkungan yang serba mempermudah kita, yang membatasi aktivitas fisik kita. Nah, ini menyebabkan bisa timbulnya obesitas. Semua dipermudah. Kita males naik tangga, naiknya lift. Kita males jalan kaki, naiknya motor. Kemudian kita males pesen makanan, pergi beli makanan kita lewat aplikasi. Nah, ini semua penyebab timbulnya obesitas ya. Gerak kita sudah, aktivitas fisik kita sudah kita kurang. Nah, ini menyebabkan bisa timbulnya obesitas. Kemudian perilaku makan. Nah, di sini makan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula, rendah serat. Nah, ini bisa menyebabkan timbulnya obesitas. Sama juga perilaku aktivitas fisik yang kita hanya kerjanya duduk, malas bergerak, malas melakukan aktivitas fisik, nah ini bisa menyebabkan timbulnya obesitas. Kemudian juga perilaku tidur yang tidak teratur, tidur kurang, ini bisa menyebabkan obesitas. Pada saat stres juga ya, nah stres ini bisa menyebabkan meningkatnya hormon kortisol. Nah hormon kortisol ini bisa menekan hormon menunda lapar ya, itu menekan hormon leptin dan meningkatkan hormon geratin ya. Jadi sehingga kita meningkat nafsu makannya. Kemudian obat dan hormonal. Ini obat-obat kortikosteroid, kemudian obat hormon juga seperti mungkin pil KB yang bisa juga menyebabkan timbulnya obesitas. Lanjut. Komplikasi dari obesitas yang indeks massa tubuhnya lebih dari 30, ini 3% bisa menyebabkan stroke, 3,5% menyebabkan payah jantung kongestif, 8% bisa menyebabkan penyakit jantung iskemik, 9% ini bisa menyebabkan polio ovarium kistik ya. Kemudian 9% menyebabkan depresi berat, 21% menyebabkan diabetes, 21% menyebabkan infak miokard, 29% menyebabkan perlemakan hati, 35% menyebabkan gejala MA, nah ini 40% menyebabkan gangguan tidur, 51% hipertensi,
52% osteoartritis lutut. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini komplikasi yang terbanyak ini adalah hipertensi dan osteoartritis lutut. Kita tahu bahwa pada saat kita mengalami obesitas, tekanan pada tungkai bawah kita itu berat ya untuk menopang berat badan kita sehingga terjadi gangguan pada lutut kita di sini. Lanjut. Bagaimana cara kita melakukan pencegahan dan pengendalian obesitas? Pencegahan di sini yang bisa kita lakukan adalah untuk yang berat badan normal, namun memiliki resiko perilaku yang mengarah terjadinya obesitas dan orang-orang dengan kondisi gemuk atau overweight, ini IMT-nya lebih dari 35 kilo per meter kuadrat ya. Atau anak dengan resiko gizi lebih, overweight, yang ini lebih dari 1 SD berdasarkan KMS, berat badan per umur. Nah, untuk pengendalian, orang-orang dengan kondisi gemuk atau overweight dengan IMT lebih dari 27 kilo per meter, angka 2. Lanjut. Nah, pencegahan obesitas dengan cara kita mengatur pola makan kita ya, pola makan yang jangan tinggi kalori, kemudian juga kita harus membatasi yang tinggi lemak, tinggi gula, kemudian rendah serat. Nah, itu yang harus kita hindari ya, batasi gula, garam, dan lemak. Kemudian juga aktivitas fisik. Ini harus kita lakukan jangan melakukan kegiatan yang tidak menggunakan aktivitas fisik atau latihan fisik ya. Kalau latihan fisik ini kita olahraga, aktivitas fisik ini bisa ringan, sedang, berat. Tergantung nanti kita melihat kondisi usia, kemudian juga kesehatan fisiknya juga. Karena sebelum melakukan kegiatan ini juga kita harus tahu kondisi kesehatan kita. Kemudian waktu tidur. Nah, waktu tidur bisa kita lihat di sini. Waktu tidur yang normal itu untuk usia 6 sampai 13 tahun itu 9 sampai 11 jam. Usia 14 sampai 17 tahun ini 8 sampai 10 jam. Usia 18 sampai 64 tahun ini 9 jam ya. Kemudian usia lebih dari 65 tahun 7 sampai 8 jam. Jadi semakin tua usia kita ini waktu tidur kita juga tidak banyak ya. 7 sampai 8 jam ini di sini. Dan yang penting lagi tadi pengelolaan stres ya. Kalau stres nanti dampaknya kita akan beralih ke makan ya. Nah, makan terus tidak terkontrol lagi, akhirnya kita bisa terjadi obesitas. Maka stres perlu dikelola dengan baik. Lanjut. Nah, anjuran konsumsi gula dan lemak di sini kita harus membatasi gula. Gula yang dianjurkan cuman itu 4 sendok makan ya, setara dengan 50 gram. Kemudian untuk garam ini 1 sendok teh cuman. Jadi tidak boleh banyak karena kita tahu kalau tinggi garam nanti bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian minyak yang anjuran konsumsinya hanya 5 sendok makan, itu setara dengan 57 gram minyak. Nah, ini adalah panduan makan kalau kita normal ya, isi piringku. Tapi kalau nanti mau diet, nah ini harus merubah isi piringku di sini. Nah, ini untuk konsumsi makan kita sehari-hari harus terdiri dari 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, kemudian 1/4 lauk pauknya, kemudian buah-buahan ya. Ini bisa dilihat. Dan jangan lupa kita harus cuci tangan pakai sabun, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga melakukan aktivitas fisik minimal ini 30 menit per hari. Kemudian jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Nah, ini visualisasinya bisa kita lihat di sini untuk gizi seimbang ya. Jadi tidak mengenal lagi yang namanya istilah 4 sehat 5 sempurna, sudah berubah. Jadi sekarang pedoman gizi kita adalah gizi seimbang. Makanan pokok, sayur ya, lauk pauk dan buah-buahan. Di mana komposisi makanan pokok ini sama banyaknya dengan sayuran. Makanan pokok kita tahu bisa berupa
karbohidrat, ini sumber karbohidrat ya kalau makanan pokok. Bisa nasi, kentang, ubi, jagung, apalagi nih, itu yang termasuk makanan pokok ya. Kemudian sayur-sayuran, semua jenis-jenis sayuran ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini akan kaya akan makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, ini semua Indonesia punya. Kemudian lauk pauk ini kita bisa tahu dari sumber protein yang bisa kita dapatkan dari protein nabati atau protein hewani. Kemudian buah-buahan. Nah, untuk diet, untuk supaya kita bisa turun berat badan kita, ini kita mengenal yang namanya model T, di mana jumlah daripada karbohidrat itu harus kita kurangi ya. Jadi seperempat sumber karbohidrat, seperempatnya piring protein, dan setengahnya itu sayur dan buah. Jadi kita kenal dengan dengan model T. Jadi anjuran kalori yang bisa kita mengurangi jumlah defisit kalori itu satu harinya itu hanya boleh 500 kalori ya, tidak boleh lebih karena nanti bisa berdampak pada kesehatan kita. Jadi dalam 1 bulan berarti kita bisa boleh dianjurkan untuk turun berat badan itu cuma 2 kilo. Lanjut. Oh ini sudah tadi, lanjut. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat tumpeng gizi seimbang ya, panduan konsumsi sehari-hari tadi sudah kita jelaskan bahwa gula itu hanya 4 sendok makan gula. Kita tahu bahwa gula ini lumayan kalorinya ya. 1 sendok gula ini menyumbang kalori sekitar 16 kalori ya. Kemudian garam harus kita batasi juga 1 sendok teh, kemudian minyak. Nah, minyak ini tinggi kalori ya, 1 sendok makan ini bisa menghasilkan kalori sekitar 80 sampai 120 kalori. Kemudian yang kedua ini lauk pauk ya, bisa dari sumber protein hewani atau nabati. Kemudian buah dan sayur. Jadi porsi sayur harus lebih banyak daripada porsi buah ya. Jadi anjurannya 3 sampai 4 porsi per hari untuk sayuran, kemudian 2 sampai 3 porsi untuk buah-buahan. Kemudian karbohidrat. Nah, karbohidrat memang harus lebih tinggi karena kita tahu bahwa karbohidrat ini untuk menghasilkan energi ya. Kalau kita kurang makan karbohidrat nanti juga kita lemes, tidak ada tenaga. Lanjut. Ini tantangan menyediakan makanan sehat dan enak. Enak itu relatif, tapi sehat itu mutlak ya. Bukan sekedar makan enak, tapi harus sehat dan seimbang untuk saat ini dan juga nanti. Lanjut. Nah, ini piramida aktivitas fisik ya. Jadi kita dianjurkan untuk mengurangi duduk di depan atau nonton TV atau main handphone atau main komputer ya. Lakukan kegiatan penguatan otot 2 kali seminggu. Bisa push up, tergantung kekuatannya, atau stretching, yoga. Jadi olahraga jangan dijadikan sebagai beban. Ya. Olahragalah dengan happy, jangan dijadikan beban. Pilihlah olahraga yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian minimal ini 3 kali seminggu ya, minimal 150 menit. Olahraga yang murah meriah ya tinggal bisa jalan kaki ya, yang tidak memerlukan misalnya nge-gym kan mahal bayar ya. Nah, kalau jalan kaki kan kita tidak pakai bayar. Jadi lakukan aktivitas fisik setiap hari ya. Kalau ada lift kita pilih naik tangga. Jadi kita melakukan aktivitas fisik ya. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat piramida aktivitas fisik pada anak ya. Batasi kehidupan kurang gerak,
Jangan menonton televisi, duduk atau lebih dari 2 jam atau main game ya. Ini bisa kita lihat kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Tadi sudah kita jelaskan ya. Lanjut. Nah, sama tadi mengenai obesitas, kita baik pada anak, baik pada dewasa, baik pada usia lanjut, yang harus kita atur adalah pola makan, pola aktivitas fisik. Nah, ini untuk bisa mengendalikan obesitas. Lanjut. Prinsip pengendalian obesitas pada anak ya, kita menerapkan perilaku makan, aktivitas fisik yang benar, modifikasi perilaku dengan orang tua sebagai panutan. Jadi kalau kita mau mengendalikan obesitas pada anak, kita juga harus memberikan contoh kepada anak. Jangan hanya melarang, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh. Misalnya kita suka makan gorengan, tiap hari kita makan gorengan. Nah, kita larang anak untuk makan gorengan, tapi kita sendiri makan gorengan. Nah, ini tidak memberikan contoh kepada anak. Kemudian orang tua, anggota keluarga, teman atau guru harus dilibatkan dalam tata laksana obesitas. Jadi anak merasa ada yang peduli ya. Jadi tidak dibiarkan sendiri anak, karena anak tidak tahu eh, makanan yang sehat seperti apa, makanan yang baik seperti apa untuk mengendalikan obesitas pada anak. Jadi butuh dukungan dari orang tua, anggota keluarga, teman, dan guru dalam tata laksana obesitas. Lanjut. Nah, jadi prinsip menurunkan berat badan ini kita harus mengurangi asupan energi ya. Jadi energi ini kita dapat dari mana? Dari makanan ya. Tanpa defisit asupan protein, vitamin, mineral, air, serat, dan antioksidan. Kemudian menambah penggunaan energi dengan meningkatkan aktivitas fisik. Jadi makanan yang masuk itu harus juga kita keluarkan dengan cara meningkatkan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau gemuk atau obesitas ini tidak terjadi tiba-tiba. Jadi ini berlangsung lama. Kalau pola makan kita biarkan yang sama tiap hari, yang tinggi lemak, tinggi kalori, tinggi tinggi gula, ini berlanjut lagi besok, kita mentolerir diri kita sendiri, besok aja. Nah, akhirnya besok sampai besok, akhirnya sudah sampai setahun ya. Nah, itulah muncul cikal bakal terjadinya obesitas. Jadi energi yang masuk tidak digunakan ya dengan sebaiknya ya, malah menumpuk dia menjadi lemak nanti. Nah, jadi kesimpulannya pencegahan obesitas pada anak kita mulai dari bayi ya. Jadi anak-anak yang mendapatkan susu formula tidak mendapatkan ASI itu kecenderungan untuk mengalami obesitas lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang mendapatkan ASI ya. Makanan selama pertumbuhan sesuai dengan porsi. Jangan anggap anak lucu itu anak gendut itu anak sehat ya. Justru kita harus prihatin anak yang gemuk itu bisa nanti menjadi obesitas ya. Kita perkenalkan makanan sejak dini ya, tapi jangan lupa ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Lebih dari 6 bulan kita berikan makanan tambahan. Nah, konsumsi makanan sehat dalam keluarga, anjurkan makan secara perlahan dan hanya ketika lapar ya. Batasi makanan tidak sehat yang dibawa ke rumah. Kita lihat sekarang makanan, minuman kekinian ya. Minuman seperti boba, itu kalorinya sangat tinggi, itu hampir 400-an kalori ya. Bayangkan baru makan minumannya aja, belum makannya ya. Nanti bisa sekali makan mungkin sudah 1000 kalori. Aktivitas fisik yang menyenangkan dan menarik ya, batasi waktu depan layar, tidur yang cukup, mengetahui apa yang sedang dimakan anak saat di luar. Jadi kita harus tahu anak kita tuh jajan apa, makan apa ya. Jadi kita bisa mengoreksi jika yang dimakan anak kita itu salah. Kemudian pencegahan pada orang dewasa, kurangi konsumsi lemak jelek ya, dan lebih banyak makan lemak baik. Kurangi konsumsi makanan jadi yang diproses dan manis.
lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan, makanlah yang kaya serat, makanlah dengan indeks glikemik rendah, libatkan seluruh keluarga dalam perjalanan, melakukan aktivitas aerobik secara teratur, melakukan regimen pelatihan penurunan berat badan, kurangi stres, belajar menyiapkan anggaran makanan sehat ya. Jangan kita menyiapkan anggaran untuk makan yang enak ya. Makanan yang enak itu belum tentu sehat ya, tapi makanan yang tidak enak itu belum tentu tidak sehat ya. Jadi pilihan ada di kita. Lanjut. Nah, ini artikel dari media massa yang saya ambil, cara salah konsumsi sayur ya. Jadi kita banyak makan sayur ya, tapi kok gendut. Nah, itu dressingnya ya. Jadi kita pakai mayonaise yang mungkin tinggi gula, tinggi lemak. Nah, itu sudah banyak ratusan kalori sudah ada di situ ya. Kemudian orang Indonesia ini kan doyan makan sambal. Nah, tidak sadar pakai sambal, lauknya masih banyak, nasinya sudah habis ya. Nah, nasinya ditambah-tambah terus sampai sambelnya habis ya. Nah, itu berapa kalori yang sudah masuk juga ya, tidak sadar ya. Nah, makan sayur iya ngemil ya, dikira sayurnya bisa ngerjain detox ya. Nah, ini salah juga ya. Jadi semua tidak boleh berlebih. Kemudian kita juga harus bijak mengelola sayur ya. Jadi ada sayur yang memang harus kita masak, ada sayur yang memang bisa dilalap. Jangan sayur yang dilalap kita ubah menjadi sayur yang harus dimasak. Ya, misalnya timun. Timun kan itu sebenarnya untuk lalap, nah, tapi kita masak ya. Nah, itu sudah rusak semua tuh serat-seratnya juga ya. Kemudian nah, itu juga ya. Jadi sayur dianggap bisa kalau makan sayur nanti kulitnya jadi putih, glowing ya. Nah, jadi alam itu tidak bekerja dengan apa namanya? Dengan cepat ya. Ilmu kodrat itu ada waktu ya. Lanjut. Nah, kenapa Tuhan menciptakan sayur ya? Nah, kita tahu bahwa sayur ini tinggi serat. Tinggi serat ini membantu metabolisme lemak ya dan penyerapan gula. Jadi gula tidak cepat eh, masuk ke dalam darah ya. Jadi kita untuk mencegah terjadinya diabetes ya. Nah, merupakan serat tidak larut adalah probiotik ya. Jadi dia menghidupkan jasad renik ke dalam usus yang berperan untuk mengatur berat badan kita dan memberikan kekebalan tubuh. Serat tinggi dicernanya lambat ya, jadi rasa lapar kita tidak mudah muncul. Nah, yang salahnya ini kadang sayurnya ini kita di blender, di jus, kemudian disaring. Nah, itu seratnya juga tidak kita dapat lagi nantinya ya. Kemudian juga kaya polifenol, antioksidan, mineral, kemopreventif untuk mencegah terjadinya penyakit kanker dan penyakit degeneratif ya. Kemudian kita tahu juga sayur ini kaya akan vitamin A dan C, meningkatkan penyerapan zat besi dan omega 3 ya yang kita butuhkan untuk tumbuh kembang hingga usia dewasa. Kemudian sayur juga mudah didapat, tumbuh di berbagai tempat dan negara sesuai dengan kebutuhan populasinya. Harganya juga lebih murah dibanding daging ya. Nah, tidak kenal kasta seperti produk-produk diet ciptaan manusia ya. Jadi kalau mau kurus itu harus banyak makan sayur. Lanjut. Kesimpulan dapat diambil di sini bahwa obesitas adalah kelebihan lemak tubuh yang dapat memberikan dampak kesehatan yang luas. Diperlukan upaya deteksi dini obesitas agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dan pengendalian obesitas sudah bisa kita lakukan ya karena saya sudah bekerja di puskesmas, kita sudah melaksanakan screening untuk obesitas. Jadi yang datang ke puskesmas berobat sebelum diobati penyakit yang lain, kita melakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, kemudian juga kita mengukur indeks massa tubuhnya, apakah ini tergolong obesitas atau tidak. Kadang masyarakat datang berobat itu bukan berobat obesitas ya, jarang yang datang berobat untuk
berobat obesitas, ya, karena obesitas dianggap dianggap bukan suatu penyakit, jadi tidak perlu diobati, ya. Tapi kita tahu kalau obesitas tidak dikendalikan, ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang sudah kita jelaskan tadi, bisa menimbulkan stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit lutut, dan penyakit kanker, ya. Nah, itu yang sebab yang disebabkan oleh obesitas. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Lisa selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Tini. Boleh kita berikan tepuk tangan, boleh diberikan reaction. Dokter Tini singkat, padat, jelas sekali materinya. Dan bahkan bukan hanya disebabkan apa aja sih yang menyebabkan obesitas, tetapi di sini bukan hanya fokus kepada pengobatannya ya dok ya. Tapi yang saya senang dari materi hari ini adalah fokus kepada bagaimana pencegahannya. Karena ketika kita sudah kena obesitas, karena tadi dokter ada mengatakan, mostly kebanyakan orang dia tidak sadar dia kena obesitas atau mungkin dia sadar kena obesitas tapi dia merasa itu bukan penyakit loh. Ya. Ya udah memang gue sudah obesitas sehingga itu dibiarkan muncullah penyakit-penyakit baru yang datang. Jadi dengan pencegahan yang disampaikan oleh Dokter Tini semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan pencerahan pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Untuk di dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu kami perkenalkan untuk dapat langsung aja unmute dan memberikan pertanyaan secara langsung kepada Dokter Tini. Namun apabila Bapak Ibu sekalian juga merasa kurang nyaman untuk bertanya secara langsung, kami persilakan juga untuk dapat mengetik di kolom komentar. Kalau boleh juga disebutkan dari kota mana agar nanti pada saat saya menyampaikan pertanyaannya, dokter juga tahu nih, ini adalah Bapak Ibu yang dari mana, supaya semakin kenal lebih banyak orang ya dok ya. Oke, dok, pertanyaan sudah mulai ada. Oke. Di sini pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan boleh langsung aja diketikkan di kolom chat ya. Takutnya nanti kalau misalnya DM ke sayanya tidak kebaca juga ya. Boleh juga langsung di kolom chat. Apabila segan mau di kolom chat, boleh kirimnya ke private message yang ada di sini. Selamat malam, di sini ada Biah dari Jakarta. Ada Bu Santi yang bertanya seorang obes atau seorang obesitas. Ibu Santi, selamat malam. Boleh izin Ibu Santi, boleh diperlengkap pertanyaannya, maksudnya seperti apa? Apakah Ibu Santi ada? Oke, kita menunggu Ibu Santi untuk dapat mengetikkan di kolom komentar juga. Untuk Bapak Ibu sekalian, kalau apabila ada pertanyaan, boleh langsung saja diketikkan. Dok, sembari menunggu nih, ada pertanyaan atau tidak? Karena kita di sini akan tutup hingga jam 8.30 paling lama ya dok ya. Kita akan kasih 3 pertanyaan. Sembari menunggu, mungkin saya boleh bertanya dulu ya dok ya. Dok, tadi saya mendengarkan dokter ada mengatakan bahwasannya kita maksimal hanya boleh defisit kalori advice saya dok ya kalau saya salah dengar. Saya dengarnya adalah kita boleh defisit kalori itu adalah 500 maksimal. Benar ya dok Iya, ya? ya, per Dengan hari. 2 kilogram per hari gitu ya. 2 kilogram per hari. Nah dok, apakah itu melihat kondisi itu berlaku untuk semuanya? Oke, itu berlaku untuk semuanya atau itu hanya berlaku untuk ada ukuran berat badan sekian hanya boleh 500 kalori, ukuran berat badan sekian berapa kalori gitu. Karena tadi saya mendengarkan boleh maksimal 500, apakah itu untuk general atau ada perhitungannya, Dok? Boleh dibantu dijawab, Dok? Ya, oke. Ya, jadi kalau menurut pedoman pengendalian gizi yang dikeluarkan oleh kementerian, itu minimal defisit kalori itu 500. Jadi penurunan Hmm. berat badannya yang direkomendasikan itu 1 bulan itu 2 kilo. Nah, uh-uh. Oke. Jadi Berarti uh-uh. defisit 500 itu tidak ada bilang berapa umur ya, Tidak. Dok ya. Yang jelas Kalau misalnya dua. dia ada dokter gizinya, ahli gizinya yang bisa memantau, itu bisa lebih ekstrim. Kalau untuk orang yang misalnya berat badannya sudah sampai 200 kilo, itu tidak mungkin Mm-mm. 500, pasti lebih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Oke, untuk kita oke. yang masih dalam misalnya dalam kondisi yang
overweight, Nggak ada dokter jadi gizi. gendut. Itu boleh. Karena ini kan diet sendiri gitu loh, tanpa Iya. dari apa dari dokter ahli gizinya gitu. Nah, itu Mm-mm, anjurannya mm-mm, 500. Jangan misalnya mm-mm, kebutuhan kalori kita sehari rata-rata berapa gitu. Misalnya kita 1.500 kebutuhan kalori mm-mm, kita untuk mm-mm, bisa lakukan metabolisme apa rate-nya ya. Nah, kita mm-mm, kurangin 500 berarti 1.000 kalori. Nah, kita mm-mm, hitung apa aja 1.000 kalori makanan yang masuk ini. Tapi tetap kalau mau model T, jangan tidak mm. makan karbo. Hmm. Nah, Model T kan makan karbo ya, Dok? iya, kalau anjuran kita Hmm. model T, makan karbo, tapi jumlah karbo itu sama banyak dengan jumlah protein gitu. Hmm. Karena yang Hmm. dietnya ini kan banyak orang yang cuman makan protein, karbo tidak gitu. Yang ada Hmm. kita mau diet ini kan bukan mau sehari. Hmm. Iya, butuh Benar. waktu panjang. Jadi jangan Hmm. ekstrim gitu loh. Maunya Hmm. misalnya kebutuhan kalori 1.500, kita cuma 500 kalori yang kita mau kan. 1.000-nya kita Hmm. buang di fisiknya. Itu nanti Hmm. diet kurus-kurus tapi tidak ada tenaga. Hmm. Ya, kita kan Oke. mau diet tapi tidak menyiksa Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. pelan-pelan. Jadi sebulan cuma boleh anjurannya 2 kilo. Oke, oke. Hmm. Baik, paham di sini, Dok. Berarti Mm-mm. untuk teman-teman tadi dokter ada menyebutkan 500 kalori dengan maksimal 2 kilogram itu per bulan, Ya, per bulan ya. ya, Itu adalah untuk kita-kita yang mungkin mau diet. Jadi nggak ekstrim sekali, tiba-tiba ya. kita sampai 5 kilo. Jadi kalau kita tiba-tiba ini turun 2 kilo per bulan ya it's still wajar. Kira-kira Iya, gitu ya, Dok ya. jangan Masih minta dua, wajar. dua minta 1 bulan 10 kilo langsung 6 kilo Iya. 7 kilo. Atau Nanti berat badan yoyo, nanti ah, yoyo, ah, benar. jadi Mm-mm. gendut lagi nanti. Itu banyak Ah, terjadi. ah. Heeh. Yes, benar-benar. Atau mungkin kita turun 10 kilo per bulan, berarti kita udah tanda tanya nih, berarti ada yang sesuatu salah di tubuh kita. Kita nggak diet, berat badan kita turun sampai segitu drastis. Tapi kalau kita turun sekitar 2 kilo, ya bisa aja ada Ya, kalori-kalori yang mungkin kita masukkan tidak pas. Jadi mungkin bulan itu kayak bisa aja turun 2 kilo. Sebenarnya saya bertanya ini karena saya tanya diri sendiri. Soalnya kalau saya punya berat badan tuh dok, dia bisa kalau naik 2 kilo, paling turun 2 kilo sekitar itu ya. Jadi masih itu normal. seimbang. Ya, Seimbang, soalnya jangan saya masuk pikir sama yang mungkin, keluar. iya, mungkin waktu saya Kak sibuk Lisa kalori boleh saya nggak tanya. gitu. Iya, boleh sekali, Ibu Setio. Ya, terima kasih ya dok. Ih, senang sekali. Ya, Silakan, ini Ibu saya dari Setio dari mana? Ponorogo. Ya, Iya, ada yang bisa dibantu. ah, ini kan apa? Kalau diet yang misalkan kita memakai cara gini, biasanya kan terbiasa makan 3 kali ya. Terus Mm-mm. katanya kan kalau makan malam itu kan yang bikin banyak masalah nanti di pencernaan. Jadi kalau kita mengupayakan dengan cukup makan dengan porsi yang sedang, yang seperti biasa, itu cuma 2 kali saja. Misalkan pagi sama nanti agak sore gitu. Jadi malamnya nggak perlu makan. Itu aman nggak nanti buat lambung atau buat yang lain-lainnya gitu. Terima Mm-mm, kasih. mm-mm. Sama-sama Bu Setio dari Ponorogo. Salam kenal ya. Senang sekali ada yang langsung bertanya. Silakan dok. Aman nggak Ya. dok? Sehari makan 2 kali, jamnya dibedakan sendiri ya. Pagi dan agak ke sore, jadi biar malam nggak lapar kali gitu juga ya Bu Setio ya. Tapi dengan porsi yang sedang. Apakah itu termasuk diet aman dan oke Ya, untuk jadi, lambung? jadi ada ini mitos sih sebenarnya, makan malam buat gendut. Jadi salah. Jadi yang buat kita gendut, makanan kita ya tinggi kalori. Nah, itu yang buat kita gendut gitu. Jadi misalnya kita kita hitung makanan kita dari pagi sampai malam misalnya. Kebutuhan misalnya 1.500 kalori, ya kan? Nah, kalau itu terus kita makan 1.500 kalori, kita tidak akan gendut-gendut, akan Hmm. seimbang, stabil berat badannya. Nah, gitu. Nah, jadi misalnya makan sehari 2 kali. Tapi kalau kalorinya lebih, cuman makan 2 kali, tapi misalnya kalorinya 2.000, ya ya 500-nya numpuk dari pakai gitu. Jadi salah. Kalau misalnya malam tetap harus makan, cuma diatur. Kita lebih baik makannya banyak, makannya frekuensinya misalnya 5 kali, tapi sekali makan kita tidak banyak gitu. Ya kan sama kalorinya jadi kan gitu. Jadi Oke. tidak.
tetap makan malam tidak buat gendut. Oke. Tapi Iya. dok, saya mungkin Tapi sedikit nambahin katakan kalau apakah kalorinya gimana dok? dibatasi, kalorinya yang dibatasi, defisit kalori. Oke, defisit kalori. Tapi dok, kalau Iya, misalnya dia makan malam walaupun dia nggak makan kalorinya tinggi, entah serat, tapi malam banget tuh dok, kayak udah mau jam tidur, itu berpengaruh nggak nanti ke pencernaannya? bisa. Jadi sebenarnya anjuran tidur itu apa 2 sampai 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Karena nanti GERD, Oke. takutnya asam lambungnya naik, jadi GERD. Hmm, Gitu. oke, oke. Berarti apakah cukup menjawab Bu Setio? Ya, terima kasih. Berarti tergantung kalorinya ya yang dihasilkan Iya, ya. Atau tergantung kalorinya. Benar. iya. Atau Heeh. mungkin gini dok, ketika kita banyak makan, kita berarti juga harus banyak membuang kayak mau Iya, olahraga atau kalau iya betul. Jadi sesuatu ya. kalau kita mau makan banyak, kita harus mau berkorban juga, keluarkan tenaga gitu. Iya. Jadi mau makan enak tapi tidak mau dibuang, energinya numpuk dia lama-lama jadi lemak gitu. Kalau sehari dimaafkan, 2 hari dimaafkan, 1 minggu besok aja Udah olahraga menumpuk dia. udah numpuk ya. Iya. Jadi kita harus Hmm. kejam sama tubuh kita ya. Mau makan enak ya harus banyak gerak gitu. Terima kasih dok. Nah, Atas yuk. Iya, pencerahannya. oke, menjawab ya Bu Setio ya. Jadi ini Ya. teman-teman bisa kita simpulkan. Jadi mengenai makanan tuh kata kuncinya itu adalah di pola gizi seimbang, sesuaikan kalorinya kita yang kita butuhkan untuk mendapatkan badan ideal. Tapi kalau memang kita mau diet, boleh-boleh saja. Dikurangi kalau yang tadi dikatakan dokter 500 kalori, jadi kita cari tahu berapa kalori yang kita butuhkan, dikurangi 500, yaitu yang kamu konsumsi untuk bisa membantu melakukan penurunan berat Iya. badan teman-teman. Jadi Dan tadi kalau ada mau tambahan, gimana menghitung dok? kalori yang kita butuhkan itu kan sudah Nah, ada aplikasi segala macam, nanti tinggal masukin aja. mungkin dokter boleh kasih saran satu aplikasi yang biar teman-teman nanti boleh nyari aplikasi. Yang, yang apa ya? Yang di Play Store cari aja itu pengukuran Ya, kalori gitu. Namanya oke, saya udah. udah tahu. Klik Tapi di kalau Play Store. menghitung pakai rumus juga bisa, tapi agak repot. Ada rumusnya. Nanti kuliah balik ya dok ya. Oke. Jadi nanti teman-teman boleh langsung di Play Store untuk tahu dari kalori kita dikurangi 15 dan juga tadi dokter ada mengingatkan memang makan malam itu hindari untuk 2 jam atau 3 jam sebelum tidur. Maksudnya kalau jangan langsung makan tidur karena itu juga bisa mempengaruhi nanti penumpukan lemak dan metabolisme tubuh. Terima kasih dok dan terima kasih Ibu Setio. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Namun saya melihat Yardi ada buka suara. Apakah Yardi ingin berbicara dan bertanya secara langsung? Oke, sepertinya tidak ya. Saya ingin langsung di sini. Kita akan baca dari atas ya. Oke, Ibu Santi, tadi itu adalah komentar dari istilah. Baik, Ibu Santi. Dokter, bisa perjelas nggak cara hitung IMT? Oh, IMT tadi. Jadi Mm-mm. kalau susah ada aplikasi juga, ya, kalkulator IMT namanya. Jadi jadi kalau mau hitung berat badan Mm-mm. kita berapa kilo? Misalnya 50 Mm-mm. kilo. Misalnya berat badan kita Mm-mm. 50 kilo ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tinggi badan kita 150. Mm-mm. Nah, tinggi badan 150 kita itu kan dalam senti. Kita jadikan Mm-mm. meter. Nah, Mm-mm. jadi 50 dibagi 1,5 pangkat 2. Mm-mm. Ya, jadi 50 dibagi 22 ya. 2,2 ya. 2,25 hasilnya berarti Dua, 22,2 ya. 50 dibagi. 1,5 pangkat 2. Oke. Jadi 2,25. 22,2. Ya, betul. Ya, 50 dibagi 2,25, Nah, 22,22 jadi dok. nah itu berarti apa IMT-nya? Masuk apa? Masih Tadi kan oke kan tadi? Di atas ya 27 kalau kalau nggak salah ya normal enggak. kita kan 18,5 sampai dengan Nah, 25. Berarti ini eh, masih normal. normal. Nah, Eh, nah, itu cara kita mengukur kita obesitas apa enggak. Nah, tapi bukan berarti kita di sini aman nih. Oh, IMT saya normal. Tapi eh, coba ukur lingkar perutnya. eh, Kita mengenal yang namanya obesitas sentral.
Obesitas Oke. sentralnya lebih berbahaya dibanding Heeh. obesitas secara keseluruhan. Karena belum Hmm. seorang atlet IMT-nya lebih tinggi, Hmm. tapi perutnya rata. Mm-mm. Nah, dia dikatakan obes nggak? Tapi IMT-nya Enggak, lebih. Iya, enggak. itu. Jadi yang paling menentukan seorang obes itu ya obesitas sentral itu yang berbahaya. Di Banyak lingkar yang perut ya, Dok? ah, iya, laki-laki Hmm. misalnya cowok kurus nih tapi dia IMT-nya bagus. 22,5 Mm-mm. misalnya. Tapi lingkar perutnya lebih dari 90. Mm-mm. Nah, itu dikatakan obesitas sentral. Obesitas sentral Hmm. itu lebih berbahaya karena dia nanti akan Hmm. terlemakan hati. Lemaknya sudah numpuk ke hati nih, dan ke perut lagi lari ke hati. Hmm. Oh, Lebih dari bisa. 90 cm untuk cowok ya, Dok? Iya, Sama cowok dan cewek untuk ya? cewek 80. Mm-mm. Nah, Oke. ngukur lingkar perut yang benar, kita cari tulang rusuk kita yang paling bawah, ya. Tulang rusuk Kemudian yang paling bawah. tulang rusuk kita paling bawah, kemudian Maaf ya, tulang boleh dibantu. Itu bentar, Dok. Boleh dibantu mm, mute kan, panitia? Soalnya saya nggak bisa mute kan yang Yardi. Terima kasih. Gimana, Dok? Sorry, tadi biar jadi suaranya. untuk mengukur lingkar perut kita cuma butuh meteran baju. Oke. Tapi kalau misalnya datang ke puskesmas, kita akan ukur gitu. Nah, Hmm. tapi kan kita bisa secara mandiri, Mm-mm. kita mau tahu kita obesitas apa enggak. Kan kita cumanya Mm-mm. ngitungnya pakai IMT. Nah, oh udah aman nih IMT Mm-mm. aku bagus, tapi perut Mm-mm. buncit. Nah, itu kan obesitas sentral. Nah, cari cara Mm-mm. mengukurnya. Kita cari tulang rusuk kita paling bawah, kemudian panggul kita paling atas, ambil di Mm-mm. tengah-tengah. Jadi kurang lebih nanti dia di sekitar pusat gitu. Pusar apa ya? Udel kalau orang Tapi bilang kalau ya. obesitas kan agak susah ya, pusar. Di pusarnya. Siap, Tapi Dok. kalau untuk obesitas kan perutnya kan sudah nonjol ke bawah nih. Jadi agak diiniin. Jadi kita jangan Oke. kempet-kempetin perut kita kalau ngukur. Atau jangan Harus habis buang BAB ngukur ya, Dok ya. itu. Jadi obesitas sentral Oke, lebih baik. berbahaya. Oke, berarti IMT tidak bisa menjadikan sebuah patokan mengatakan apakah kita obesitas atau tidak, Ya, tapi mungkin lebih disarankan menggunakan obesitas sentral. iya, Cek lingkar iya, pinggang kita. Hayo, ini sepertinya semua udah pada iya. sibuk nih. Cek lingkar pinggang kita untuk yang perempuan ini 80, yang pria 90. Dok, ini berlaku untuk semua usia? Soalnya kan obesitas bisa aja terjadi kepada anak-anak. 80 dan 90 ini untuk semua Udah, usia atau anak-anak bagaimana? udah pada pada dewasa lansia. Oh, ini pada dewasa ya. Hmm. Hmm. Oke, pada dewasa ya. Dewasa, jadi untuk pada yang dewasa mungkin boleh dilakukan ya. Oke, Hmm. semoga menjawab Bu Ana. Apabila menjawab, boleh dituliskan sudah menjawab, Dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dok, ini dia mau kayaknya mulai besok Manto udah mau buat jus ini, Dok. Dok, obesitas apakah bisa anjurkan jus apa gitu, Dok? Gitu. Karena bahasanya begitu, jus apa begitu, Hmm. Dok? Mm-mm. Jadi tetap sama lah ya semua kalau menurut yang saya baca ya sebenarnya buah makanlah utuh. Di Mm-mm. jus kita tambahin gula lagi, tambahin kalori lagi. Kalau kita nggak nambahin apa-apa, nggak apa-apa kan, Dok? Ya tapi seratnya jangan dibuang. Kan kita butuh serat karena serat ini kan untuk menekan gula jangan sampai lonjak tinggi. Kemudian kan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Proses penyerapannya juga lambat kan. Jadi gula tidak tiba-tiba Hmm. tinggi gitu. Dan nanti kalau minum Hmm. jus nanti kasih gula, kasih susu, ya tambah kalori semua. Gitu. Hmm. Oke. Kalau kita Mm-mm. minum secara original, jusnya boleh. Hanya saja kan takutnya Mm-mm. seratnya ada yang kebuang, kan gitu ya, Mm-mm. Dok ya. Ya, Oke. Jadi tapi kalau jangan nanti, ditambah, intinya jangan ditambah. Dok, gimana Jangan dengan slow ditambah. juicer, Dok? Kan sekarang banyak tuh iklan-iklan slow juicer. Kan Dia pakai dia gula. kan benar-benar kering ampasnya. Oh, kalau anjuran yang ini sih memang buahnya yang buah sesegar mungkin gitu loh. Oke, ya udah Iya. semoga menjawab lah ya. Kita tidak mengkomen yang lain, tapi yang intinya adalah Mm-mm. yang pokoknya anjurannya itu adalah semakin raw. Sebenarnya kan makan tuh semakin materialnya semakin kita nampak tidak banyak diolah itu yang paling Mm-mm. disarankan. Iya. Sebenarnya Sama begitu. makanan-makanan yang lain juga seperti itu. Kalau bisa, kalau untuk Mm-mm. diet, jangan makanan yang digoreng gitu.
ditumis menggunakan minyak Hmm. yang sedikit, dikukus, ditumis ya. Sama kayak tempe ya. Jadi tempe ini khasiatnya sangat bagus sekali ya. Jadi Mm-mm. makan tempe ya jangan digoreng. Kalau digoreng ya jadi kolesterol ya nanti. Sebaiknya sih Hmm. dikukus gitu. Mm-mm. 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 Oke, baik. Semoga menjawab ya, Manto. Nah, ini mungkin kayaknya jawaban dokter tadi juga menjawab pertanyaan Ibu Risma ini. Sarannya dok, diet apa yang paling baik untuk mencegah obesitas? Mungkin boleh satu kalimat untuk mengingatkan kembali. Diet apa dok yang paling cocok Diet, dari ya Jakarta diet tadi. Barat? Kalau mau mau diet ya tadi model T, karbonya Hmm. dikurangin. Mm-mm. Mm-mm. Jumlah Oke. karbo seperempat karbo, seperempatnya protein, setengahnya Hmm. sayur dan buah gitu. Hmm. Tapi porsi Mm-mm. sayur harus lebih banyak daripada buah karena buah itu kan manis, menyumbangkan kalori yang lebih banyak dibanding sayur gitu. Karena sayur Hmm. kan makan banyak kan dia ada kalorinya juga. Jangan Mm-mm. makanya kita Mm-mm. Mm-mm. jangan suka maksudnya tapi pasti makan sayur sampai sebanyak-banyaknya itu kan menyumbangkan kalori juga gitu. Karena kita tahu bahwa Mm-mm. sayur ini Mm-mm. kan adalah karbohidrat. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke, baik. Berarti Hmm. jawaban untuk Risma mungkin balik lagi ke pola gizi seimbang yang tadi dokter ada Udah oke. menyarankan ya. Ya. Ya, itu adalah Dengan salah tidak satu makan yang paling karbo lah membantu. intinya ya. Ya, defisit karbo dan tadi paling banyak satu hari 500 aja kalorinya dikurangin ya, Bu Ya. Risma, step by step ya, Mm-mm. perlahan-lahan. Step by Dan step. tadi kalau saya nggak salah, dokter juga ada bilang mungkin dengan olahraga salah satunya yang paling murah Ya, meriah, saya ingat bahasanya. Murah iya. meriah jalan Kita kaki, sebenarnya naik bisa tangga. kurus. Kita bisa Gimana, kurus Dok? tanpa olahraga. Kita bisa kurus tanpa olahraga dengan defisit kalori, ya kan? Mm-mm, Dengan mm-mm, mengurangi jumlah kalori yang kita makan. Tapi mm-mm, badan kita ini nanti masa ototnya hilang. mm-mm. Jadi Iya, bergelambir-gelambir. Nah, itu tujuannya supaya yes, olahraga juga membantu membentuk tubuh kita, badan kita. yes, Jangan sampai benar. kita kurus tapi kita semuanya gelambir. Yes, benar sekali. Nah, Oke, baik. Semoga menjawab ya, Ibu Risma. Kalau iya, boleh kasih kata-kata sudah menjawab. Rika, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi pertanyaannya nanti kalau udah habis waktunya, mohon maaf ya. Kita prioritaskan yang duluan masuk. Dok, masih oke untuk menjawab ya, Dok ya? Ini dari Rika dari Jakarta, Dok. Dok, pertanyaan saya memang agak sedikit luar dari topik. Tapi saya benar penasaran, ini saya juga penasaran sih, pertanyaannya bagus banget. Apakah benar, Dok, konsumsi kedelai bisa menyebabkan hipertiroid? Teman-teman, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian, kebetulan Dokter Tini kan di sini memang kita fokusnya untuk mengundang bicara obesitas. Apabila Dokter Tini merasa bukan di ranahnya juga nggak apa-apa ya, Dok ya, tapi mana tahu bisa menjawab. Mengatakan apakah benar konsumsi kedelai bisa menyebabkan hipertiroid? Soalnya saya seorang vegetarian dan sangat sering sekali mengkonsumsi makanan berbasis kedelai, terutama tempe dan tahu, hampir setiap hari dalam jumlah banyak dengan tujuan memenuhi asupan protein. Kalau saya googling, katanya ada kaitannya sih, Dok. Dan adakah anjuran protein nabati selain dari kedelai dan telur, Dok? Mm-mm. enggak lah, enggak, kedelai tidak menyebabkan hipertiroid itu, bukan dari Oke. kedelai. Heeh. Kemudian kalau untuk vegetarian, protein selain tahu tempe ya biji-bijian, Kacang-kacangan juga ya, Dok ya? iya, biji-bijian dari Hmm. kacang-kacangan gitu. Itu Mm-mm. kan nyumbangin protein juga. Tuh. Mm-mm, mm-mm. Oke. Tempe itu sangat Mm-mm. sangat sangat baik sih. Jadi Mm-mm. memang kalau vegetarian ya harus konsumsi tempe. Mm-mm. Oke, Heeh. jadi ini semoga menjawab ya Rika ya. Jadi pengalaman dokter ya tidak ada kaitannya kan kalau hipertiroid dengan konsumsi tempe yang berlebihan dan semuanya. Nah, kalau bertanya tentang protein nabati selain dari kedelai dan telur, mungkin kacang-kacangan dan biji-bijian bisa membantu. Oke, semoga menjawab Rika. Ibu Santi bertanya, ada rumus menghitung kondisi anak-anak apakah mereka kegemukan nggak, Dok? Ya dia pakai KMS nanti ada standar WHO-nya, ada kurve. Jadi di buku KMS Oke. kita kalau misalnya imunisasi itu kan ada buku Mm-mm. pink yang dikasih oleh Iya, bidan warna atau pink oleh itu. dokter. Hmm. Oh, di situ bisa lihat kurva pertumbuhan.
Di situ bisa dilihat. Oke. Nah, gitu untuk anak. Itu tapi kan itu bukannya untuk sampai balita aja, Dok? Enggak sampai, Enggak ya? iya sampai balita. Kalau anak-anak ya Kalau bisa ada juga gitu. hmm, Heeh. oke. Cuman dari anak-anak Ap- bisa kita lihat lah kalau dia mengalami obesitas, perutnya buncit, kemudian ada lipatan-lipatan di Oke. paha, Ada tangan, di perhitungannya nggak, Dok? leher. Kemudian kalau misalnya di leher ada yang hitam seperti Hmm, itu kan, nah itu kelebihan gula juga. Nah dari anak kalau hmm, kelebihan gula, akantosis hmm. namanya. Hmm. Oke, mungkin Ibu Santi kalau tadi ada dituliskan anaknya berumur berapa tahun mungkin bisa menjawab lebih detail ya. Tapi di sini dokter bilang kalau dia balita biasanya kita bisa ngambil buku KMS yang warna pink ya. Itu saya tahu juga Mm-mm. memang itu untuk balita. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat dari ciri-cirinya. Tapi ada hitungan secara kurva ya. Nanti kalau Iya, kita itu belajar bisa kurva satu WHO. SKS kita ini. Dia Hah? kurva WHO. Lihat tabel, Oh, saya juga udah ada hafal. tabelnya ya. Iya. Oke, Kalau dokter lebih juga dari nggak, satu dokter mau SD, lihat tabelnya ya, ya. lebih dari Hmm. satu SD itu berarti dia obesitas. Oke. Standar Harusnya di googling deviasi ada ya. ada bisa dilihat. Iya, bisa dilihat. Lihat dari kurvanya aja Ibu Santi, Ya. lihat dari usianya itu akan ada. Semoga menjawab. Oke, sisa waktu sekitar beberapa menit lagi. Iwan dari Kota Medan. Dok, kalau sudah waktunya tidur, saya rasa lapar. Saya boleh minum susu Ensure setengah gelas nggak? Apakah bisa mempengaruhi ma nggak ya, Dok? Thank you, Dok. Dari Medan. Bisa. Jadi kan tadi sudah saya ini jelaskan bahwa apa namanya sebelum tidur tuh setidaknya apa kita makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur gitu. Oke. Ya, Makan kok bisa pokoknya kelaparan bisa-bisa. berarti? Iya, kok bisa kelaparan? Ini apa tidak makan sebelumnya? Iya, apa ada makan sebelumnya gitu. Oke, Iya. oke, Kalau baik. sekali-sekali sih tidak masalah, tapi kalau berulang tidak bagus ya. Oke, Tidak ya baik. karena kalau misalnya dia berulang, pastinya itu akan mempengaruhi sekali juga Hmm. ya dok ya. Hmm. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya juga. Oke, jadi jawabannya itu adalah tanya dulu kenapa bisa lapar. Jangan-jangan nggak makan. Usahakan kalau apa makan 2 sampai 3 jam sebelumnya. Semoga itu membantu. Oke, Yuan semoga menjawab. Baik teman-teman semuanya di sini. em, Wah, ini ada sekali. Sekali-sekali ya, Dok ya. Dok, terakhir. Bukan balita, Dok. Yang tadi Ibu Santi, anaknya SMP atau bukan balita tapi anak SMP SMA saya suka lihat anak-anak gendut. Itu mayoritas jadi dewasa gendut kan, Dok? Oh, maksudnya anak-anak SMP SMA, apakah itu hitungannya lihat anak-anak gendut itu mayoritas jadi dewasa gendut kah? Hmm, Kalau dia aktivitas fisiknya ditingkatkan, ya enggak lah, dia kan bertumbuh. iya. Jelas tumbuh Oke. jangan ke samping tapi ke atas gitu. Ya, intinya Heeh. tumbuh ke atas bukan tumbuh ke samping kalau untuk masa remaja lah kita bilang Iya, gitu ya. iya, tingkatkan aktivitas fisik. Anak-anak kan masih aktif Hmm, ya, gitu. Olahraga, Oke. basket, main ini, sepak bola masih Hmm. aktif. Jadi masih bertumbuh. Oke. Cuman batasin Baik. aja dan konsumsi Hmm. mie, Indomie. Kita tahu bahwa Indomie, makan satu bungkus Indomie itu berapa kalori? Pernah lihat nggak komposisinya? Ah, Berapa berapa, Dok? kalori? 400 mie goreng. 400 ribu. Walah. Makan tidak cukup satu Bayangkan bungkus. Makan tidak cukup satu bungkus anak-anak itu cowok-cowok makannya 2 bungkus. Itu udah sudah 800. 800-an kalori baru satu kali makan. Sudah 800 Mm-mm. kalori lebih. Iya. Belum lagi minum teh manis atau minum yang ini ya, itu menyumbang kalori lagi kan hampir 1.000 kali sekali makan. Ah, makan siangnya lagi, makan malam, nah, kenapa ada 3.000 kalori? Belum dibuang lagi. Belum dibuang. Jadi gitu. Oke, ya. Jadi kita mulai sekarang mungkin bisa saya simpulkan ya dok, perhatikan apa yang kita konsumsi kita masukkan ke dalam perut. Coba lebih aware kalori-kalori yang masuk itu akan tentu membantu kita untuk melakukan pencegahan obesitas Hmm. ya. Oke, terima kasih sekali dokter. Senang sekali pada malam hari ini saya punya kesempatan untuk bisa belajar langsung tentang cegah obesitas dengan hidup sehat. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara kita hari ini, saya berharap Bapak Ibu tetap stay sampai di akhir karena kita akan sesi foto bersama.
Sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi dan saya akan tutup dengan beberapa kesimpulan yang mungkin dari pertanyaan dan penjelasan dari dokter. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Dokter Tini. Yeay, terima kasih dok. Ya, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, sebuah kabar gembira ada di sini ada WVO Conference International Vegan Festival. Teman-teman feel free, silakan langsung saja dapat mengikuti acara kita di Jakarta di Mall Taman Anggrek dari tanggal 12 sampai 17 November. IVS dan VSI ini ada mengadakan sebuah event yang luar biasa menurut saya ya, karena tahun lalu saya juga ada ikutan. Saya yakin dan percaya ini akan membantu teman-teman yang di Jakarta. Ayo catat tanggalnya 12 sampai 17 November 2024. Oke. Dan untuk teman-teman tadi dikatakan dokter nih, olahraga. Ada juga IVS dan VSI ada melakukan sebuah event yaitu lari Pusbatararan yang dilakukan pada tanggal 24 November 2024. Jadi di sini masih ada lagi banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Setahu saya ada dibuka lagi registrasinya udah full slot kemarin tapi di open lagi karena masih banyak sekali teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengen ikutan, boleh dicek di Instagramnya di Pusbatararan. Oke, ini boleh langsung aja dikontak atau dicek di websitenya di www.pusbatararan.com. Selain itu juga ini untuk teman-teman yang di Jakarta ya. Jadi bisa berlari sembari bercharity. Berikutnya kita ada informasi yang ketiga, tidak perlu khawatir. Untuk di Kota Medan, waktu kita sama ya, Jakarta dan kita di Kota Medan, kebetulan saya Lisa dari Kota Medan, kita akan juga melakukan yang namanya Vegan Festival pada tanggal 13 sampai 17 November 2024 di Center Point Mall. Jadi join the Green Revolution, kita akan di sana bisa menikmati banyak sekali makanan vegan dan banyak sekali hal-hal baru yang mungkin bisa kita pelajari di acara vegan yang ada di Kota Medan. Jakarta sudah, Medan sudah, ada satu kota yang juga mengadakan Vegan Festival yaitu di Pekanbaru. Jadi teman-teman yang di Pekanbaru di Mall Ciputra Seraya. Jadi di sini di IVS Pekanbaru, ya bener ya, oke. IVS Pekanbaru mereka juga akan melakukan Vegan Festival. Jadi untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berada di Pekanbaru, kami persilakan untuk bisa langsung saja untuk mengikuti acara Vegan Festival ini. Jadi bayangkan ya, di bulan November banyak sekali acara-acara Vegan Festival karena memang ada Vegan World itu Hari Vegan Sedunia itu memang jatuh di tanggal 7. Ya, bukan. Kalau setahu saya itu kayaknya di bulan 11 ya harusnya ya Hari Vegan Sedunia. Makanya banyak sekali acara-acara vegan itu dilakukan di bulan 11. Oke, ini adalah informasi yang kami sampaikan. Jadi semoga ini bisa memberikan informasi tambahan untuk teman-teman dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada keluarga atau kolega yang berada di kota tersebut boleh diajak kalau memang kitanya tidak berada di kota Jakarta, Medan, atau di Pekanbaru. Oke, sekarang kita akan tutup acara kita hari ini dengan melakukan foto bersama. Ya, tanggal 1 November ya, itu nama Hari Vegan Sedunia. Oke. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih tetap standby sampai di akhir. Ya, oke. Ibu Santi, nggak apa-apa, Bu Santi semangat ya. Jadi nanti kalau apa mungkin boleh kita orang tua memberikan pola makannya untuk anaknya. Oke? Boleh Ya kasih nanti quotes nggak, semoga kalau Sa? apa? Gimana boleh, Boleh. boleh Dok. Silakan berikan satu closing statement untuk Ya, mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Dok. oke. Kesehatan tidak dapat dibeli, tapi diusahakan. Jadi bersungguh-sungguhlah dengan goal kesehatan kita. Itu aja. Terima kasih. Kesehatan tidak bisa dibeli, tapi harus diusahakan. Jadi fokuslah kepada goal kesehatan kita. Luar biasa sekali ya dok ya, saya juga senang mendengarkannya. Saya mungkin akan mengingatkan dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Ingat, enak itu mutlak. Enak itu relatif, sehat itu mutlak. Jadi enak dan gak enak itu tergantung lidah kalian, tapi sehat itu adalah mutlak, sesuatu yang harus kita jaga untuk diri kita sendiri. Kita akan tutup dengan foto bersama, teman-teman Bapak Ibu sekalian boleh dibuka kameranya, boleh bantuan kerjasamanya untuk membuka kamera.
Ya, terima kasih Ibu Heni, terima kasih Ibu Ana, terima kasih Ibu Lisa Tohar. Oke, saya akan berikan hitungan sampai 10 biar bisa sambil kenalan. Ibu Lien. Oke, masih ada lagi yang mau buka kamera? Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh kita lihat ke kamera, boleh kasih emoticon atau bergaya di depan kamera juga tidak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya akan mengambil di sini. Oke, pas ya, 1 halaman. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tetap ikuti acara-acara yang paling update untuk IVS, karena acara ini diselenggarakan oleh IVS dan VSI. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Dokter Tini. Terima kasih semuanya. Malam, selamat malam semua. Bye.